zaman itu kalau cerita fikih itu kan belum dibabkan dulu ya. Saya at-thalaqu marratan, cerai itu ya hanya dua. Cerai hanya dua ini kan kita jadi bingung karena taunya kita cerai itu sampai apa? Tiga. Akhirnya mau tidak mau kita membuat taksisul fikih, dasaran fikih. At-thalaqu marratan ayat tolak sing yasihur rujuk, tolak yang boleh rujuk. Itu dua. Namanya roj'i. Kalau tolak ini roj'i wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna, di masa iddah suami tadi maling berhak rujuk. Artinya orang lain enggak berhak karena ini masih di hukmi zaujiyah. Dia masih dihukumi seorang apa? Istri. Nah, baru fa in talaquha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Ini yang terus kemudian orang fikih menyebut tolak bain, yang kalau itu terjadi si istri ini tidak halal bagi mantan zaujnya kecuali sudah dirasakan orang apa. Jadi terus kita ini mikir hatta tankiha zaujan ghairah itu ukurannya nikah itu apa? Ada mayoritas ulama bilang ukurannya nikah bukan sekedar akad tapi sudah dirasakan orang lain, sudah ada hubungan intim. Memang harus bahasa vulgar ya, karena ini fikih. Ben kapok cara Jawa oleh nalak tenanan jebule ape balik bojone dirasakno wong liya. Kadang mukhalil ini kebablasan enggak mau ngelepas. Padahal dia kadang mukhalil order tapi kalau cantik terus menarik kan dia enggak mau lepas. Nah, pertanyaannya itu kan tapi ada madhab yang meskipun sat yaitu yang mengatakan ya hanya akad sudah sah. Tapi itu di cara bahasa sekarang dibully banyak ulama, disalahkan. Wong tujuannya itu bikin jerah kok hanya akad kan tidak jerah. Jadi mukhalilnya hanya akad, setelah akad nanti menceraikan itu sudah cukup. Itu disalahkan banyak ulama karena ketika peristiwa itu terjadi pada istrinya Rifa al-Quradi. Jadi di hadis itu ya vulgar. Ya Rasulullah, saya ini istrinya Rifa al-Quradi. Kemudian dia mencerai saya, fabat tato lagi, tolaknya sampai habis. Kemudian saya nikah sama Abdurrahman bin Zabir. Di hadis ini bukan bacanya bukan Zubair tapi Zabir. Abdurrahman bin Zabir. Tapi orang Arab itu ya agak-agak vulgar. Wa innama ma'ahu mislahud batis saw. Tapi alat kelaminnya tuh kiwir-kiwir. Nabi saya tidak mau. Ya. Terus Nabi tertawa-tawa di hadis itu ya. Kalau sama tertawa ini sudah sunnah Rasul. Karena pasti hadis itu patabas sama tohikan. Nabi itu tertawa sampai coro Jawa buyung ngakak. Patabas sama tohikan. Bukan patabas sama mutabas. Tapi di semua teks hadis patabas sama tohikan. Tapi tertawa-tawa. Kamu ingin sama suami kamu yang pertama. Terus Nabi ngendikan lah. Hatta yazuqa usailataki wa tazuqina usailat. Enggak. Sehingga kamu merasakan dia dan dia merasakan kamu. Sehingga ulama mengatakan hatta tangkiha zaujan ghairah adalah sampai hubungan suami istri untuk menjadi mukhalil yang maksud saya di sini juga matur sama rektor sama ketua badan wakaf itu nggak gampang ngamanati jadi direktur. Makanya Pak Fajar minder itu sudah bener. Mendingan noto sandal dari kanan jadi kiri, kiri jadi kanan gitu. Karena PR-nya itu besar dan nanti diaudit. Apalagi kalau dapat gaji lebih besar lagi. Makanya ini kalau bisa Pak rektor, Pak badan wakaf nggak usah digaji supaya hisapnya ringan. Sudah keliru dapat uang kan berat hisapnya. Ya dulu tanya Profesor Zeni, bertahun-tahun saya kerja itu nggak kepikiran gaji, sampai sekarang nggak kepikiran. Pak Zini tahu kalau saya ikhlas. Saya bilang, kok ada orang ikhlas gak Pak? Ini anak kiai, cucu kiai, ajaran paling pokok ya ikhlas. Sebetulnya bukan ikhlas banget, karena kalau digaji kok salah itu hisapnya berat. Jelas salah dapat gaji. Jadi mohon ini dipakai percontohan pertama. Ya ini kan kita saudara semua, relax saja lah. Dipakai percontohan apa? Pertama ada direktur studi apa Pak On tambah gaji, tambah follow sih kata ketua DPPAI ini ya. Jadi ini semua matur kita ke Profesor Quraish Shihab supaya beliau nanti bisa ngendikan. Saya termasuk orang yang sangat hormati beliau dan insya Allah nanti saat tanggal 6 April atau apa juga mau sama beliau. Dan beliau juga sering curhat, saya juga sering baca tafsir al-Misbah beliau di Muqaddimah. Dan rata-rata ya curhat. Mau tahlili efeknya gini, mau begitu. Karena memang kita ngadepin teks yang umurnya sudah hampir berapa? 1000 berapa Pak? 1400 berapa? SG 400 berapa? Tapi tadi dari makanya kan kita kalau nerjemah terus saya diantara yang saya usulkan ke Profesor Zeni saat itu, kamu ikut tim asal ada catatan kaki, ada beberapa tambahan catatan kaki supaya begitu. Wa antas mau binal ukhten itu kalau kita misalnya kita kembali ke Quran hadis, Quran saja. Nah kalau ke Quran saja yang diharamkan wa antas mau bina ukhten. Padahal di sini juga wala binal marati wa ammatiha wala binal marati wa kho
Terus kita sebenarnya ingin nambahi wala binal marati wajat. Tapi kan kayaknya nggak kepikiran. Nah, ada orang kok. Tapi kalau mbak atau adik itu kepikiran kan? Karena kalau ketemu temannya kan, saya sering punya teman yang dapat dua-duanya teman saya. Kok kamu nikah yang ini? Ya sajane ayu Mbak Yunis dirabi wong. Ya kan? Atau yang ayu adiknya juga. Wah saya keduluan sajane. Lah cerah di. Ambek bapaknya dijokno Mbak Yunis. Nah, yang potensi masih begitu itu kan saudara kan. Makanya ini yang dilarang Allah wa antas mau benal ukhtain, karena yang potensi masih ada rasa ya benal ukhtain. Tapi bukan berarti yang lain boleh. Makanya hadal jam'u al muharram wa ibaratun an hurmatil jam'i benal mar'aten sing ada hubungan nasab. Jadi tidak harus antara apa? Saudara, tapi dua perempuan yang ada hubungan apa? Nasab. Yang andai kan salah satu itu lelaki gak boleh kawin, maka dua perempuan ini tidak boleh tahta rajulin wahid. Nah, kemudian ulama bikin kaidah itu ya, dua perempuan yang andai kan salah satu ini kok lelaki gak boleh kawin, maka tidak boleh dikumpulkan oleh satu lelaki finikahin wahid. Misalnya sepupu itu kan andai kan misalnya kamu nikahi Dwi punya sepupu Sri, dari awal kan sepupu itu boleh nikah. Maka dengan kamu poligami dengan cara seperti itu kan nggak masalah. Yang masalah itu apa? Dua perempuan yang andai kan salah satu itu lelaki nggak boleh apa? Nikah, berarti dua perempuan ini tidak boleh tahta rajulin wahid. Artinya benal ukhtain ini dianggap ibaratun angkaza. Kalau dalam bahasa Balawi disebut itlaqul ba'di wa iradatil kul. Yang disebut sebagian tapi maknanya utuh. Nah hal-hal seperti itu memang berat. Makanya ini Darutuna sudah nyerah itu. Tapi lebih gampang nyerah lagi kalau nggak dapat gaji. Karena kalau nyerah tok gajinya diterima tuh kayaknya gimana gitu. Nah ini tidak kocok tapi etika. Ini urusan etika. Tapi kalau UI memberi tidak atas nama gaji, atas nama kasihan, ya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.